Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, kemana perginya semua sampah yang kita buang itu? Bungkus makanan, botol plastik, setiap hari kita buang tanpa pikir panjang. Tapi jejaknya gak pernah benar-benar kita telusuri. Padahal, di balik satu bungkus plastik yang kita buang, ada rantai panjang persoalan yang jarang kita sadari. Ini bukan cuma soal kotor atau bersih, tapi ini soal bagaimana kita menjalani hidup dan siapa yang harus menanggung akibat dari pilihan hidup. Kenyataannya, sebagian besar sampah dari Jakarta berakhir di satu tempat, Bantar Gebang, tempat pembuangan akhir terbesar di Indonesia. Bayangin aja, tiap hari sekitar 7.500 sampai 8.000 ton sampah ditumpuk di sana. Kalau dikumpulkan selama seminggu, volumenya bisa melebihi luas stadion utama. Ini bukan sekedar soal volume, tapi soal bagaimana sistem kita memperlakukan sisa-sisa konsumsi. Yang lebih menyedihkan, Bantar Gebang bukan hanya tempat bagi sampah, tapi juga tempat tinggal bagi ribuan orang. Lebih dari 1.000 kepala keluarga hidup berdampingan dengan gunungan sampah yang berbau menyengat dan berisiko bagi kesehatan. Mereka tidak tinggal di sana karena ingin, tapi karena tidak ada pilihan lain. Sampah yang bagi kita menjijikan justru menjadi harapan bagi mereka. Mereka menghidupi keluarga dari aktivitas memungut, memilah, dan menjual barang-barang sisa yang masih bisa dimanfaatkan. Di balik pekerjaan itu, terlihat jelas jurang ketimpangan sosial antara mereka yang dengan mudah membuang sampah dan mereka yang menggantungkan hidup pada apa yang dibuang. Ini bukan sekedar pekerjaan kasar, ini adalah strategi bertahan hidup dalam sistem yang tidak memberi ruang yang adil bagi semua. Kalau kita lihat dari kacamata sosiologi, ini bukan cuma soal pencemaran lingkungan, tapi soal struktur sosial, di mana ada kelompok masyarakat yang secara sistematis dimarginalkan atau dipinggirkan. Mereka seolah dipaksa menerima keadaan karena sistem yang seharusnya melindungi justru membiarkan mereka tertinggal. Ada teori konflik dari Karl Marx yang menjelaskan bagaimana kelas yang berkuasa. Dalam hal ini, konsumen besar yang menentukan arah sistem ekonomi. Sementara kelompok bawah, seperti pemulung di Bantar Gebang, terpinggirkan dari akses yang setara. Mereka menjadi bagian dari struktur sosial eksploitatif, di mana mereka berguna hanya ketika memproses limbah dari kelas atas. Setiap hari warga Bantar Gebang menghirup udara yang tercemar, tinggal di tengah tumpukan sampah, dan tetap harus bertahan demi sesuap nasi. Anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang jauh dari kata layak, baik secara fisik, sosial, maupun pendidikan. Kalau kita pakai perspektif teori fungsionalisme struktural, bisa dibilang mereka adalah bagian dari sistem sosial yang dianggap berfungsi menjaga keseimbangan. Padahal, fungsi itu tercipta karena ketidaksetaraan. Pertanyaannya, apa kita akan terus diam melihat ini terjadi? Tahapan ini merupakan tahap di mana kita membuang sampah ke tempat sampah yang tersedia, kemudian sampah tersebut akan dipilah berdasarkan jenisnya. Yang kedua adalah tahap pengumpulan. Dalam proses ini, sampah akan diambil oleh petugas kebersihan. Kemudian, sampah yang telah dikumpulkan akan dipindahkan ke alat pengangkut dan dibawa ke TPS atau tempat penampungan sementara. Sampah yang berasal dari TPS kemudian akan diangkut menuju ke TPA. Pada tahapan ini, sampah akan diolah agar bisa dimanfaatkan atau dikurangi volumenya dengan dipotong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu ataupun melalui proses seperti composting, daur ulang, atau insinerasi. Sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut akan ditimbun di lahan khusus atau landfill. Meskipun tinggal di tengah tumpukan sampah dan hidup dengan keterbatasan, warga Bantar Gebang tidak menyerah begitu saja. Mereka mulai berusaha mencari solusi dari apa yang mereka punya, dengan mencoba mengubah sampah menjadi sumber penghasilan lewat bank sampah dan juga kegiatan daur ulang. Dari situasi yang sulit, muncul harapan dan juga semangat.
Mereka membuktikan bahwa dari hal yang dianggap terbuang, masih bisa tumbuh kekuatan untuk bertahan dan berinovasi. Tapi, perjuangan warga Bantar Gebang tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah juga punya peran besar dalam mengelola sampah dan juga memperbaiki kondisi di sana. Salah satu upaya dari pemerintah untuk mengelola sampah di Bantar Gebang yaitu pembangunan PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Konsepnya yaitu dengan mengubah sampah yang tidak lagi terpakai diubah menjadi energi listrik melalui proses termal. Sayangnya, pengelolaan sampah sering terhambat oleh berbagai masalah, mulai dari anggaran yang terbatas sampai kebijakan yang belum berjalan efektif. Padahal, tanpa dukungan sistem yang kuat, perubahan besar sulit terjadi. Jadi cuma bisa dipakai untuk operasional sekitar PLTSA. Iya, jadi muter-muter doang deh. Kurang lebih konsepnya sama kayak PLTU batubara yang bisa dipakai di Indonesia. Bedanya kali ini batubara diganti sama sampah. Sebagai mahasiswa mungkin kita bisa mengubah segalanya. Tapi, kita bisa memulai dari langkah kecil. Mengurangi sampah pribadi, belajar memahami isu sosial, dan juga menumbuhkan empati. Karena sadar atau tidak, apa yang terjadi di Bantar Gebang adalah cerminan dari sistem yang belum adil, dan tugas kita bukan cuma jadi penonton. Teori interaksionisme simbolik mengajarkan bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari makna dan tindakan kecil. Misalnya, ketika kita mulai sadar bahwa membuang sampah sembarangan bukan sekedar kebiasaan, tapi simbol dari ketidakpedulian sosial. Ketika kita berbagi pengetahuan, membentuk komunitas peduli, atau sekedar mengajak orang lain berpikir ulang sebelum membuang, disitulah perubahan bisa dimulai. Sampah adalah masalah nyata, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika rasa kemanusiaan ikut terkikis di tengah tumpukan itu. Selama kita memilih untuk tidak peduli, kita juga sedang menjadi bagian dari masalah yang sama. Dan selama sistem ini tidak berubah, Bantar Gebang akan tetap ada. Bukan hanya sebagai TPA, tapi sebagai potret luka sosial yang kita biarkan tetap terbuka. Yang terbuang dan dibuang bukan cuma sampah, tapi juga harapan dan kehidupan ribuan orang. Saatnya kita membuka mata dan hati, ikut berperan dalam menciptakan masa depan yang lebih adil dan ramah lingkungan. Karena setiap langkah kecil kita bisa membawa perubahan besar.